Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-9 dan ini adalah hari pertama kita bertemu lagi setelah UTS dan Idul Fitri ya. Untuk permulaan mungkin Ibu menyampaikan kepada kalian, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya nanti ya, teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang kemarin merayakannya. Nah, kemudian di pertemuan ke-9 ini memang ada tugasnya, nanti Ibu akan jelasin juga. Dan untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pemilihan data, sampel ya, dan desain penelitiannya. Oke, untuk populasi dan sampel. Nah, ini sangat penting ya kita membahas ini karena one day kalian akan penelitian. Baik itu untuk TA, skripsi gitu ya. Nah, kita harus bisa menentukan siapa yang akan kita teliti, yang kita bisa mengambil data dari mereka. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang terkait dengan populasi terlebih dahulu. Populasi itu adalah kelompok, keseluruhan orang, peristiwa, atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Jadi ada kelompoknya, ya. Dan populasi sasaran, ini tujuan utamanya penarikan sampel, ya, yang ingin kita tarik. Nah, jadi ada populasi sasaran, misalkan di dalam sebuah perusahaan PTX gitu ya. Itu kan ada bagian departemen komunikasi, ada yang bagiannya mungkin marketing, ada yang finance, ya macam-macam lah ya divisi-divisinya atau mungkin departemennya gitu ya, berbeda-beda. Nah, yang pengen kita tunjuk ini kita bisa memilih dari keseluruhan itu. Misalkan apa bagian finance-nya atau bagian marketingnya gitu ya, itu bisa kita ambil sebagai populasi sasaran kita gitu. Nah, supaya kita bisa tahu dan mengidentifikasi secara tepat dan akurat, jadi nggak keseluruhan daripada karyawan di PTX tersebut gitu. Nah, untuk contohnya di sini adalah populasi sasaran untuk penelitian persepsi akuntan adalah para akuntannya. Nah, populasi sasaran untuk calon mahasiswa potensial adalah siswa SMU. Ini contoh saja. Kemudian ada elemen suatu anggota tunggal dari populasi. Jika terdapat 200 penumpang pesawat dalam suatu penerbangan, maka setiap penumpang pesawat tersebut merupakan elemen dari populasi. Nah, kemudian sampel beberapa anggota atau suatu bagian ya, subset dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, sehingga sebagian elemen dari populasi merupakan sampel. Sampel atau contoh ya itu penting dalam penelitian, berkaitan dengan kredibilitas dan mutu penelitian serta biaya penelitian yang harus dibayar. Nah, pada saat kalian udah menentukan populasi, kalian bisa menentukan sampelnya bisa berbagai cara, ya. Jadi kalau misalkan memang tergantung penelitiannya tentang apa ya. Kalau misalkan memang dibutuhkan sampelnya agak banyak, ya lebih baik lebih dari apa yang diinginkan, karena beberapa yang sudah banyak penelitiannya itu terkadang data yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan keinginan peneliti juga ya. Kadang datanya itu buruk, mereka mungkin
pada saat pengisian angket atau wawancara kurang maksimal dengan ya segala macamnya lah, sehingga mungkin ada data yang tidak valid. Nah, itu tentunya harus dibuang kalau seperti itu. Nah, lebih baik memang sampelnya lumayan banyak ya. Mengapa dalam penelitian digunakan sampel? Contoh dan apakah sampel dapat dikatakan mewakili seluruh populasi? Nah, alasan diperlukannya sampel dalam penelitian. Kalau kita seluruh populasi di sini ya, teknik sensus membutuhkan biaya yang sangat besar atau mahal. Kalau kita mau meneliti keseluruhan dari karyawan PTX, tentunya itu butuh waktu yang sangat lama. Ya, bukan cuman butuh waktu lama ya, banyak juga biaya yang harus dikeluarkan karena kan angket perlu ada di fotokopi kah gitu ya, perlu ada mungkin di print dan kita mengejar waktu. Teknik sensus tidak luas dan tidak praktis untuk pengambilan keputusan terbatas. Nah, maka dari itu bisa dengan menggunakan sampel. Sampel dapat mewakili seluruh populasi apabila sampel harus mengandung dua kriteria, yaitu cermat ya dan tepat. Ya, cermat dan tepat. Kriteria cermat dimaksud agar sampel yang diambil tidak akan bias, sehingga sampel dapat memberikan reaksi yang tidak berlebihan atau kurang, tetapi memberikan reaksi yang wajar. Kriteria tepat mengandung arti si sampelnya ini yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu, aspek ketepatan ini mengandung pengukuran standar yang dapat ditoleransi terhadap kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Menggunakan teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang sesuai dengan strategi penelitian yang dilakukan. Nah, kita bisa disesuaikan dengan strategi penelitian kita. Sampling adalah proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya, memungkinkan untuk mengeneralisasi karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Nah, cara kita dalam memilih itu dinamakan dengan sampling. Nah, kategori sampling ini atau beberapa yang memang bisa dipergunakan gitu ya. Ada beberapa, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk probability sampling ini, proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Bisa seperti itu. Nah, memang banyak ya, macam-macam caranya. Ada sampling probability yang meliputi sampel random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster, area sampling, double sampling. Nah, kemudian ada yang non-probability sampling. Kalau non-probability sampling itu proses pengambilan sampel yang tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasinya ini dipilih sebagai anggota sampel. Sampel non-probability ini meliputi convivient ya, sampling dan judgment sampling, kotak sampling, snowball sampling. Jadi nggak semua bisa menjadi sebuah sampel, gitu ya. Tidak memiliki peluang yang sama. Nah, ukuran sampel. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel selain metode pengambilan sampel di atas, ya, adalah tingkat ketepatan, precision, dan tingkat kepercayaan, confidence sampel. Ketepatan precision mengacu pada seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Nah, confidence level ya, derajat kepercayaan atau ketelitian pengambilan sebuah sampel. Jadi si confidence level ini bisa kita percayai 95 atau 99% contohnya ya, yang membuat kita percaya terhadap data tersebut yang kita ambil dari si sampel kita.
semakin tinggi si confidence levelnya, semakin dapat dipercaya data tersebut. Nah, oke. Bisa saja nanti ada sampel yang mungkin keliru, ya, tidak teliti dan sebagainya. Nah, untuk ukuran sampel dapat pula ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin. Ini sering banget ya kita dengan menggunakan rumus ini, yaitu N besar. Ini untuk berapa besarnya sampel kita bisa membaginya dari berapa populasinya gitu. Jadi jumlah populasi di situ tuh berapa, di tempat itu berapa, ada berapa orang gitu. Kemudian dibagi atau per 1 ditambah jumlah ukuran populasi dikali dengan E pangkat 2. E pangkat 2 ini yaitu persenan kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. Nah, misalnya 2%, contohnya ya dikali 2%. Bisa dengan rumus seperti itu. Nah, misalnya di sini jumlah elemen dalam populasi adalah 8.000. Apabila confidence levelnya 98%, berapa sampel yang harus diambil? Nah, 1905. Nah, apabila confidence levelnya ini turunin jadi 95, berapa jumlah sampelnya? Nah, sekian. Semakin tinggi dari confidence levelnya, maka semakin besar juga sampelnya, ya, semakin besar jumlah sampelnya. Padahal ini cuma turun 3% ya, gitu. Jadi semakin rendah dari confidence levelnya, maka semakin sedikit juga sampelnya. Oke. Dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel juga perlu memperhatikan pedoman kasar yang dikemukakan oleh Roscoe dalam sekarang. Nah, ini yang mengemukakan teori ini. Ya. Yang pertama, jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian itu adalah antara 30 ya sampai dengan 500. Ya. Jadi jangan kurang dari 30 ya. Dan sampai dengan 500. Apabila sampel dibagi ke dalam beberapa subsampel, ya seperti laki-laki atau perempuan, senior atau junior, jumlah sampel minimum untuk setiap kategori itu adalah 30. Kalau kita mau membaginya ke dalam beberapa subsampel. Jadi per subsampelnya ada 30. Dalam penelitian multivariate, ya seperti multiple regression analysis, jumlah sampelnya harus beberapa kali, ya sekitar 10 kali atau lebih lipat dari jumlah variabel di dalam penelitiannya. Tuh. Misalkan kalau multivariate itu misalkan ada 7 variabel gitu ya, ada berapa variabel yang ada di dalamnya, tinggal dikalikan aja 10 kali lipatnya. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian eksperimental yang ketat, penelitian yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10-20. Kalau penelitiannya eksperimen. Oke, kita lanjut lagi ke pengertian dari desain riset. Desain riset ini adalah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan kita gunakan sebagai pedoman di dalam pengumpulan dan kita menganalisis datanya. Yang pertama dari jenis-jenis desain riset ini adalah riset exploratory. Nah, desain riset yang lebih menekankan pada pengumpulan ide-ide dan masukan-masukan. Hal ini khusus ya berguna untuk memecahkan masalah yang luas dan samar menjadi submasalah yang memang lebih sempit aja gitu dan lebih tepat. Ada desain riset yang deskriptif. Nah, untuk yang deskriptif ini, desain riset yang lebih menekankan pada penentuan frekuensi terjadinya sesuatu atau sejauh mana dua variabel itu bisa berhubungan
Biasanya kalau untuk penelitian-penelitian sosial, bisnis, itu bisa dengan menggunakan deskriptif. Riset sebab akibat atau kausal. Nah, desain riset yang lebih menekankan pada penentuan hubungan sebab dan akibatnya. Nah, ini contoh daripada klasifikasi dari rancangan riset. Ya, penjagaan, exploratory, ya, konklusif. Nah, bisa kita bagi menjadi dua, yang sebab akibat dan yang deskriptif. Deskriptif bisa yang cross-sectional design dan longitudinal. Nah, ini juga bisa dibagi dua lagi, yang single atau yang multiple. Ini perbedaannya ya, eksplorasi itu seperti apa, deskriptif itu bagaimana, sebab akibat itu seperti apa ya. Nah, ini karakteristiknya, dia kalau eksplorasi lebih luas, rumit, menghasilkan rancangan riset akhir. Deskriptif didahului oleh perumusan hipotesis dan rancangan riset terstruktur ya. Sebab akibat manipulasi satu atau lebih daripada peubahnya. Nah, ini eksplorasi bisa dengan cara ahli yang melakukan percobaan, ahli yang melakukan seperti riset gitu ya, kualitatif, data-data sekunder yang sudah ada. Kemudian untuk yang deskriptif, data-data sekunder, survei dan juga observasi. Kemudian yang sebab akibat bisa dengan menggunakan eksperimen. Nah, untuk riset eksploratory, tujuan daripada riset eksploratory ini adalah untuk menjajaki atau membedah dari suatu masalah secara menyeluruh dengan teliti untuk memperoleh wawasan yang mungkin lebih luas lagi, pemahaman yang lebih matang lagi. Beberapa manfaat dari exploratory atau eksplorasi ini ya, merumuskan atau membuat batasan masalah secara lebih tepat dan rinci. Nah, kemudian juga mengidentifikasi alternatif arah tindakan. Kemudian juga di dalam riset eksploratory juga kita memang merumuskan hipotesis, mengisolasi peubah kunci dan saling hubungannya untuk menyelidikkan selanjutnya. Kemudian ada gagasan untuk pengembangan pendekatan terhadap masalah, membuat prioritas untuk penelitian selanjutnya. Kalau untuk riset deskriptif, tujuannya adalah menjelaskan bagaimana suatu topiknya yang biasanya berupa fungsi atau karakteristik dari pasar. Kemudian menjelaskan karakteristik dari kelompok yang memang kita akan teliti gitu ya, apakah itu konsumennya gitu ya, atau organisasinya, area pasarnya. Nah, profil dari konsumen ya, nah ini bisa. Kemudian estimasi presentasi populasi tertentu dengan perilaku belanja tertentu. Menentukan persepsi terhadap karakteristik produk. Nah, menentukan hubungan peubah perilaku belanja, misalnya belanja sambil makan di luar, ini termasuk dalam riset deskriptif. Membuat prediksi yang spesifik, misalnya prediksi belanja pada di pasar tertentu, ya pada daerah tertentu, itu termasuk ke dalam riset deskriptif. Nah, ini juga ya, persepsi konsumen, penggunaan produk. Ini contoh-contoh dari riset deskriptif. Ini juga termasuk ke dalam riset deskriptif ya. Nah, seperti iklan, bagaimana penentuan harga, arus distribusi, seperti itu. Rancangan seksi silang dan jamak seksi. Nah, yang pertama, tipe rancangan riset yang meliputi pengumpulan informasi dari sembarang unsur populasi yang dilakukan hanya sekali saja. Nah, kemudian rancangan seksi silang
tunggal adalah tipe rancangan di mana hanya satu responden yang ditarik dari populasi yang menjadi targetnya kita. Dan informasi dikumpul hanya dari responden itu, ya, dan dilakukan cuma satu kali aja. Berbeda dengan rancangan seksi silang jamak. Kalau yang jamak, ya, tipe rancangan di mana hanya 2 atau lebih responden yang ditarik dari populasi targetnya. 2 atau lebih, namanya juga jamak. Dan informasi dikumpulkan hanya sekali saja dari tiap responden itu. Tapi ingat, untuk yang jamak berarti respondennya lebih banyak, ya. Gitu. Kemudian yang keempat, analisis kohort adalah tipe rancangan seksi silang jamak yang terdiri atas satu seri survei yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Nah, jadi ada waktu tertentu intervalnya, jarak waktunya. Merupakan kelompok responden yang mempunyai pengalaman yang sama pada interval waktu yang sama. Rancangan riset jangka panjang longitudinal research design. Nah, tipe rancangan riset yang menyangkut responden tertentu dari elemen populasi yang dihitung berulang-ulang, responden tetap sama sepanjang penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang mencerminkan ilustrasi suatu situasi dan perubahannya. Dalam jangka panjang itu, ya, elemen populasinya sama, respondennya sama, gitu ya. Jadi cuma pengen melihat apakah ada perubahan di dalam situasi sepanjang penelitian itu, sepanjang jangka waktu penelitiannya. Panel yang acap disamakan dengan longitudinal adalah responden biasanya rumah tangga yang mau memberikan informasi untuk rentang waktu tertentu dalam periode waktu yang berkelanjutan. Nah, perusahaan sindikasi dari pertahanan panel dan anggota panel diberikan imbalan atas partisipasi mereka berupa seperti hadiah, kupon, informasi, ataupun uang tunai. Nah, contoh panel adalah rancangan yang dibuat untuk mengetahui bagaimana contohnya sikap wanita terhadap kegiatan atau acara tertentu. Nah, ini keunggulan dan kelemahan dari rancangan longitudinal dan rancangan seksi silang, ya. Apakah dia bisa mendeteksi perubahan, jumlah data yang dikumpulkan seperti apa, akurasinya, seperti itu. Ada kelemahan-kelemahannya, pasti dari setiap desain pasti ada kurang kelebihan. Riset sebab akibat. Tipe riset inferensi dengan tujuan untuk memperoleh kenyataan yang hubungannya bersifat sebab akibat. Untuk mengetahui peubah, ya, yang menjadi penyebab atau independen variabelnya dengan peubah akibat dependen variabelnya dari suatu fenomena. Nah, maka dari itu banyak juga sih untuk melihat suatu hubungan, ya, antara variabel yang menjadi independen dan dependen variabelnya. Ya, banyak di penelitian sosial juga menggunakan riset sebab akibat ini untuk menentukan sifat atau hakikat hubungan antara peubah penyebab dan peubah yang akibatnya akan dibuat prediksinya. Hubungan antara riset eksploratory, deskriptif, dan sebab akibat. Jika hanya sedikit informasi yang diketahui tentang masalah yang akan diteliti, riset eksploratory ini dilakukan sebagai perintis, ya, untuk dapat kita merinci situasi masalahnya apa, membuat arah selanjutnya bagaimana, dan langkah-langkahnya. Riset eksploratory ini umumnya diikuti oleh riset lainnya, ya, seperti deskriptif dan atau riset sebab akibat. Tidak selamanya riset dimulai dengan riset eksploratory, ya, karena hakikatnya riset itu tergantung dari situasi yang kita hadapi. Nah,
Riset kepuasan konsumen yang dilakukan tiap tahun misalnya tidak perlu dimulai dengan si riset eksploratory karena kita bisa langsung menggunakan deskriptif ya. Nah, riset eksploratory dapat membantu pemahaman riset deskriptif atau riset sebab akibat. Riset ini tentang penentuan harga yang dihasilkan contohnya ya oleh riset sebab akibat atau deskriptif tentang sukar yang dipahami oleh para manajernya sehingga pemahamannya mungkin perlu dibantu dengan riset eksplorasi atau exploratory. Nah, jadi antara desain riset exploratory, deskriptif maupun sebab akibat boleh kita saling berhubungan ya. Jika memang pada situasi tersebut diperlukan. Ya, kalau misalkan memang ada hal yang perlu digali terlebih dahulu, dicerna terlebih dahulu, dipahamin dengan sangat dalam, tentunya kita menggunakan riset eksploratory dulu, baru kita merujuk ke deskriptif. Oke, untuk yang pertemuan minggu ke-9 ini di RTM kalian, ada tugas kedua, ya. Tugas kedua ini judulnya sampel penelitian, ya. Mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dengan sistematis, bermutu, dan terukur. Nah, oke. Nanti kalian lihat aja di sini ya, di kumpulannya di pertemuan ke-10. Menentukan desain dan rancangan penelitian. Nah, nanti kira-kira dari penelitian yang kemarin kita sudah bahas itu ada judulnya, kemudian permasalahannya kalian gitu ya Naya. Terus ada hipotesis yang udah kalian kirim juga ke ibu. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini coba dari judul-judul yang udah kalian kasih ke ibu, siapa yang paling tepat yang menjadi populasinya, karena kan setiap mahasiswa pasti berbeda-beda. Jadi kalian kaji lagi kira-kira kalian mau penelitiannya di PT mana atau siapa yang menjadi objek penelitiannya kalian gitu ya. Apakah siswa atau ke mahasiswa dan macam-macam. Nah, di pertemuan ke-9 ini untuk tugas 2 masih merujuk dari yang sebelumnya, yang tugas pertama tadi. Kita bisa menilai gitu ya dari apa yang kalian pilih di sini ya, baik itu nanti menentukan desain sampel penelitiannya, kalian mau dengan menggunakan yang mana, kemudian berapa besar sampelnya yang akan diteliti, cara kalian menentukan sampel itu yang akan nanti dinilai sama ibu ya. Terus apakah kalian benar untuk teknik di dalam menentukan sampelnya, ya, itu termasuk ke dalam penilaian. Nah, baru nanti untuk selanjutnya itu adalah validitas reliabilitas. Tapi untuk yang sekarang adalah menentukan sampelnya. Gitu ya. Ini diketik ya dengan menggunakan Microsoft Word. Jangan lupa jenis hurufnya di sini udah ada ketentuannya, ada Times New Roman, font size-nya 12, ukurannya A4. Tidak perlu dijilid ya, tapi dikirimkan saja sudah dalam bentuk PDF. Ya, udah dalam bentuk PDF aja gitu. Nanti kalian jangan lupa juga nama kalian, NIM kalian, terus juga judul penelitiannya mengenai apa. Nah, desain penelitian yang kalian ambil itu apakah
penelitian eksploratory, ya, deskriptif, terus bagaimana kalian bisa menentukan populasinya itu siapa kira-kira sampelnya. Nah, sampelnya itu berarti berserta dengan hitungan sampel tadi, gitu, berapa besarnya sampelnya. Nah, kalian juga boleh melihat-lihat cara-caranya dari jurnal-jurnal penelitian. Bisa di search aja di Google, ya, biasanya di situ nanti di jurnal penelitian juga ada populasi sampel. Nah, kalian bisa perhatikan disesuaikan sama jurnalnya itu. Jurnal penelitiannya itu bisa kalian sesuaikan dengan judulnya kalian. Jadi kalian bisa mengaca, bisa menilai, oh iya ya, kalau judul penelitiannya adalah hubungan X dengan Y, misalkan gitu ya. Kira-kira yang paling cocok adalah desain penelitian ini gitu. Terus udah gitu cara menentukan populasi sampelnya yang paling tepat adalah seperti ini. Nah, karena setiap desain penelitian tentunya cara penentuan sampelnya kan akan berbeda. Tergantung bagaimana judul kalian gitu. Ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa bertanya melalui WA grup saja gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.